Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada coach kami, Dr. Andes Nurdin Yunus, STSH MMMH, dan mentor kami, Dr. Husnaina Febrita MKM. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit atau PKRS terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Sebagaimana yang kita ketahui, ASN memiliki peran yang sangat besar dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu dibangun ASN yang memiliki integritas dan profesional, bebas dari KKN, dan seluruh nilai tersebut dituangkan dalam core value ASN, yaitu berakhlak, yang diluncurkan oleh Presiden RI pada 27 Juli 2021 lalu. Instansi tempat saya bekerja adalah sebuah rumah sakit yang oleh WHO disebutkan sebagai bagian integral dari organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan komprehensif, baik kuratif, preventif, maupun rehabilitatif kepada masyarakat. Sebagai seorang dokter umum, kami memiliki tugas untuk memberikan layanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Berdasarkan hasil observasi saya selama bertugas dalam waktu yang singkat di instansi saya saat ini, saya mendapatkan kesan bahwa angka kunjungan penyakit jantung dan stroke masih cukup tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, sedangkan dokter spesialis jantung pembuluh darah hanya ada satu orang dan dokter spesialis saraf tidak ada. Pasien yang datang ke rumah sakit juga cenderung menunda datang karena merasa keluhan atau gejala yang dirasakan tidak berbahaya. Hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pasien tentang penyakit tersebut, yang salah satunya dipengaruhi juga oleh kurangnya informasi yang didapat dari tenaga kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengangkat isu mengenai kurang optimalnya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, sehingga dihasilkan gagasan kreatif atau judul dari tulisan saya, yaitu optimalisasi promosi kesehatan di rumah sakit terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Tujuan umum aktualisasi ini adalah untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai berakhlak pada kami, pada penulis. Dan tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang diharap timbulnya perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Manfaat aktualisasi bagi penulis adalah untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait nilai-nilai berakhlak, serta sebagai sarana habituasi dari nilai-nilai berakhlak itu sendiri bagi organisasi dapat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan pelayanan yang inovatif, efektif, dan efisien, serta berkontribusi terhadap visi dan misi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan, serta meningkatkan derajat kesehatan secara umum. Ruang lingkup aktualisasi ini sendiri adalah poin-poin yang telah kami pelajari selama latsar ini, yaitu sikap perilaku bela negara, peran dan kedudukan ASN, serta nilai dasar ASN. Waktu pelaksanaan aktualisasi dimulai dari 6 September sampai 26 Oktober 2022, bertempat di ruang tunggu instalasi gawat darurat dan ruang tunggu poli bersama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Berikut profil organisasi dari instansi saya. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang ini merupakan rumah sakit tipe C dengan akreditasi paripurna yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga penunjang medis lainnya. Berikut struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang yang saat ini dipimpin oleh Direktur Dr. Mardani, spesialis Obgyn. Rumah sakit kami memiliki visi terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat dengan misi sebagai berikut.
Tugas dan fungsi pokok seorang dokter adalah memberikan layanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan. Rancangan aktualisasi. Pertama, identifikasi isu dan dampak. Di sini ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama, kurang optimalnya kegiatan PKRS terkait penyakit emergensi di Rumah Sakit Umum Kota Sabang, di mana angka kunjungan penyakit jantung dan stroke masih cukup tinggi, sedangkan SPJP hanya 1 orang dan belum ada SPS. Sebagian besar pasien tidak segera datang ke rumah sakit karena merasa keluhan yang timbul tidak berbahaya. Dampaknya adalah golden period menata laksanaan pasien menjadi terlewat sehingga angka mortalitas dan morbiditas lebih tinggi, dan apabila pasien perlu dirujuk maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Pihak yang terdampak di sini adalah masyarakat, tenaga kesehatan, dan rumah sakit sendiri. Isu yang kedua adalah kurangnya kedisiplinan petugas dalam bekerja, di mana masih ada pekerja yang tidak datang tepat waktu saat pergantian shift, dan adanya petugas yang tidak standby di tempat. Dampaknya adalah tertundanya serah terima pasien dan kelelahan pekerja shift sebelumnya, yang bisa berdampak pada pelayanan. Pihak yang terdampak di sini adalah pasien, tenaga kesehatan, dan rumah sakit. Uh, Isu yang terakhir adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi SIM RS, di mana masih banyak petugas yang tidak melakukan pengisian SIM RS, kurangnya skill petugas dalam mengakses SIM RS, dan lambatnya sistem PC yang digunakan. Dampaknya adalah uh, tidak digunakannya SIM RS menyebabkan rekam fisik medis rentan hilang atau terselip sehingga sulit dicari secara cepat, sehingga tidak tersedia informasi riwayat penyakit pasien yang seharusnya bisa membantu mempercepat proses penatalaksanaan pasien. Yang terdampak di sini adalah pasien, tenaga kesehatan, dan manajemen rumah sakit. Ketiga isu tersebut kemudian eh, kami analisis dengan menggunakan sistem urgensi, seriousness, dan growth atau USG, sistem scoring USG, di mana kurang optimalnya kegiatan PKRS menempati urutan prioritas pertama dengan nilai tertinggi yaitu 15. Hal tersebut bisa disebabkan oleh uh, surrounding masih tingginya angka kejadian serangan jantung dan stroke di Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Sistem yang ada menyebabkan kurangnya edukasi mendalam bagi pasien. Safety, tenaga kesehatan merasa aman meskipun tidak melakukan kegiatan PKRS, dan tenaga spesialis jantung hanya ada 1 orang yang tidak adanya spesialis saraf, serta kurangnya pemanfaatan media fisik dan media digital dalam edukasi pasien. Hal tersebut semuanya uh, berperan dalam kurang optimalnya kegiatan PKRS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Atas isu tersebut, ditetapkanlah gagasan kreatif yaitu optimalisasi PKRS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dengan urutan kegiatan berupa pengurusan izin, pembuatan bahan edukasi dan promosi kesehatan, pembuatan video edukasi dan promosi kesehatan, melakukan edukasi dan promosi kesehatan, melakukan evaluasi hasil kegiatan. Berikut matriks rancangan aktualisasi, di mana kegiatan pertama adalah sosialisasi dan pengurusan izin pelaksanaan kegiatan yang mencakup membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan mentor, menyusun jadwal rencana kegiatan, meminta persetujuan pimpinan, dan melapor pihak terkait seperti Kepala IGD, Kepala Poliklinik, Bagian Umum dan Kepegawaian, serta pengelola laman media sosial, membuat surat pemberitahuan, melakukan koordinasi dengan Kepala IGD dan Kepala Poliklinik mengenai waktu pelaksanaan kegiatan, menghubungi bagian umum untuk peminjaman proyektor yang akan digunakan, mempersiapkan daftar hadir. Kegiatan kedua adalah mempersiapkan bahan edukasi dan promosi kesehatan dengan tahapan mencari referensi terkait penyakit emergensi, menyusun soal pretest dan posttest, melakukan perancangan desain leaflet dan poster atau banner, mendiskusikan isi desain leaflet dan poster atau banner, mencetak leaflet,
mencetak poster atau banner, mencari video referensi. Yang ketiga, kegiatan ketiga, mempersiapkan video edukasi dan promosi kesehatan dengan tahapan mencari video referensi, mencari background yang sesuai, melakukan pengeditan video, memasukkan hak cipta video, mendiskusikan hasil penyuntingan dengan mentor. Tahap kegiatan keempat, melakukan edukasi dan promosi kesehatan dengan tahapan membagikan soal pretest kepada pasien dan keluarga, membagikan leaflet kepada peserta, memutar video edukasi, membagikan soal post-test, mendokumentasikan kegiatan, mengumpulkan testimoni peserta. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi hasil kegiatan dengan tahapan menyusun rekapitulasi nilai, menyusun laporan kegiatan, membagikan video edukasi dan promosi kesehatan untuk diposting di laman media sosial, dan melaporkan hasil kegiatan kepada mentor serta pihak terkait, serta mengusulkan pelaksanaan kegiatan serupa secara berkala. Dan kegiatan seluruh 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 urutan kegiatan tersebut akan dilakukan selama 7 minggu pada periode September sampai Oktober. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.